Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alfira Rizky Amalia dari kelas akuntansi 20E. NIM 10573116620. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu akuntansi keuangan dan standar akuntansi, dan materi kedua adalah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Baiklah, di sini saya akan membacakan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sistem dengan input data atau informasi data output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal organisasi. Kemudian pengertian akuntansi terdiri dari 4 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, input atau masukan. Input atau masukan akuntansi adalah transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya. Yang kedua adalah proses. Proses merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi, apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan. Yang ketiga adalah output atau keluaran. Output atau keluaran akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut standar akuntansi keuangan adalah laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang keempat, pengguna informasi. Pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang pertama dari segi definisi. Akuntansi keuangan seperti bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, sedangkan akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal perusahaan atau entitas. Dari segi standar akuntansi keuangan yaitu US GAAP dan PSAK Indonesia, sedangkan akuntansi manajemen yaitu masing-masing perusahaan. Kemudian dari segi tujuan, akuntansi keuangan meliputi. Selanjutnya adalah perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Dari segi definisi, akuntansi keuangan meliputi bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, sedangkan akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal perusahaan atau entitas. Dari segi standar akuntansi keuangan yaitu US GAAP dan PSAK Indonesia, sedangkan akuntansi manajemen yaitu masing-masing perusahaan. Dari segi tujuan, akuntansi keuangan berbagai tujuan, sedangkan akuntansi manajemen pengendalian dan perencanaan. Dari segi informasi, akuntansi keuangan meliputi 3, yaitu data historis, data proyeksi, dan informasi non-keuangan, sedangkan akuntansi manajemen yaitu data historis dan data proyeksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan rugi laba komprehensif, ikhtisar pendapatan beban untuk periode tertentu untuk mengetahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Yang ketiga, laporan arus kas, alat evaluasi perubahan aset bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu.
untuk mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Kemudian catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam 4 laporan keuangan lainnya. Kemudian standar akuntansi keuangan. Fungsinya yaitu memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antara entitas jadi lebih seragam. Pertama, standar akuntansi keuangan di dunia, contohnya IFRS dan US GAAP. Kemudian, standar akuntansi keuangan di Indonesia, contohnya standar akuntansi keuangan PSAK, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian SAK etap, SAK etap, kemudian standar akuntansi syariah, dan terakhir standar akuntansi pemerintahan. Kemudian standar akuntansi keuangan mulai mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. 3 ciri utama IFRS. Yang pertama principal basis, yang kedua fair value, dan yang ketiga disclosure. Kemudian 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau perusahaan fidusia. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan etap atau PSAK etap, mengadopsi dari IFRS untuk Small Medium Enterprise atau SME dengan beberapa penyederhanaan. Kemudian yang ketiga, standar akuntansi syariah atau PSAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki syariah atau perusahaan berbasis syariah, dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK Syariah. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kemudian kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual ditujukan untuk yang pertama penyusun standar akuntansi, yang kedua penyusun laporan keuangan menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam PSAK, yang ketiga auditor memberikan opini, dan yang ketiga para pemakai menafsirkan informasi yang disajikan laporan keuangan. Kemudian kerangka konseptual PSAK terdiri dari yang pertama pengguna laporan keuangan, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat karakteristik kualitatif, yang kelima konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir adalah konsep pemeliharaan modal. Kemudian tantangan akuntansi di masa mendatang atau di masa selanjutnya. Pertama, pengukuran menggunakan fair value. Contohnya, banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua, informasi yang disajikan dalam laporan tahunan. Contohnya, banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Kemudian yang ketiga, akuntansi menyediakan informasi historis, seperti penggunaan laporan keuangan membutuhkan informasi untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Kemudian tantangan akuntansi di masa mendatang. Yang pertama, perkembangan teknologi komputer dan informasi. Contohnya, proses akuntansi dapat dilakukan dengan cepat dan komponen aset tidak berwujud entitas makin besar. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam laporan keuangan karena menjadi penyusun dan pemeriksa laporan keuangan. Jadi itu penjelasan materi yang pertama. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan materi kedua, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau selalu disebut dengan SIA membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan menghasilkan laporan keuangan. SIA yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenal perusahaan. Seperti dalam hal yang pertama, besarnya kas yang dimiliki perusahaan, yang kedua besar saldo utama yang harus dilunasi perusahaan. Poin pertama dan yang kedua adalah informasi untuk menjawab aspek ekuiditas perusahaan. Terus yang ketiga, banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, dan yang keempat, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Poin 3 dan 4 adalah informasi untuk utilitas dan profitabilitas perusahaan.
Kemudian yang kelima, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan, dan yang terakhir adalah kinerja operasional perusahaan. Kemudian akun pencatatan akuntansi. Akun adalah klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Kemudian akun-akun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Kemudian sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system. Suatu pencatatan yang dibuat perusahaan berdampak ganda, yaitu minimal satu pencatatan di sisi debit dan minimal satu pencatatan di sisi kredit. Kemudian persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, atau pendapatan dan beban masuk ke dalam ekuitas. Aset berada di posisi debit, liabilitas berada di posisi kredit, ekuitas berada di posisi kredit, pendapatan berada di posisi kredit, dan beban berada di posisi debit. Kemudian siklus akuntansi. Yang pertama transaksi, yang kedua pencatatan jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo penyesuaian, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutupan, yang kesembilan neraca saldo penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Kemudian ayat jurnal penyesuaian dilakukan terhadap dua kategori akun, yaitu cash basis dan accrual basic. Yang pertama cash basic. Contohnya, yang pertama beban dibayar di muka atau prepaid expenses, yaitu seluruh beban yang dibayar secara tunai namun masih belum dimanfaatkan atau digunakan dan dicatat sebagai aset. Contoh yang kedua adalah pendapatan diterima di muka atau accrued revenues, yaitu seluruh pendapatan yang telah diterima secara tunai namun jasa atau barang masih belum diserahkan dan dicatat sebagai kewajiban. Kemudian contoh yang kedua itu accrual basic. Contohnya pertama pendapatan yang belum diterima atau accrued revenues, yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan penyerahan jasa atau barang yang terkait namun belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Kemudian contoh yang kedua adalah beban yang belum dibayar atau beban yang harus dibayar atau biasa disebut dengan accrued expenses, yaitu seluruh beban yang sudah terjadi, dimanfaatkan atau digunakan namun belum dibayar secara tunai. Kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup sebagai jurnal yang dibuat pada akhir periode yang tujuannya untuk mentransfer akun-akun sementara ke akun permanen. Kemudian akun-akun sementara dalam perusahaan jasa diantaranya yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba atau rugi, dan yang keempat adalah akun prive. Cara membuat jurnal penutup. Akun pendapatan, jurnalnya seperti pendapatan pada ikhtisar laba atau rugi. Kalau akun beban, jurnalnya ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Akun ikhtisar laba atau rugi, contohnya apabila perusahaannya untung atau laba, maka jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Kemudian apabila perusahaannya rugi, maka jurnalnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Kemudian akun prive, jurnalnya itu modal pada prive. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dan jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Sumber datanya jurnal penyesuaian. Apa saja yang perlu dibuat jurnal pembalik? Yang pertama, beban dibayar di muka dicatat metode beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Yang ketiga, beban yang belum dibayar, dan yang keempat, pendapatan yang harus diterima. Jadi itulah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.